Oke, sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, silakan siapkan alat tulisnya. Kita mulai materi kita hari ini yaitu tentang fungsi trigonometri dan grafiknya. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 12 ya. Buku paket halaman 12. Oke, sebelum ke materi hari ini, Bapak akan review sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama. Nah, sini mungkin kalian masih ingat ya, atau masih mencatat. Ini ada dasar trigonometri pada segitiga siku-siku dengan sudut theta. Sini sisinya ada X, Y sama R. Kemudian sin theta itu adalah depan dibagi miring atau disingkat demi. Terus cos adalah sami, tan adalah desa ya. Jadi ingat demi, sami, desa. Nah, depannya adalah depan sudut berarti Y, mi-nya adalah miring sudut R, sampingnya adalah samping sudut X dan seterusnya ya. Kemudian kebalikan dari sin adalah kosekan, kebalikan dari cos adalah sekan, kebalikan dari tangen adalah kotangen. Kemudian identitas trigonometri yang harus kalian tahu, sini tadi sudah dibahas ini ya, kosekan 1/sin dan seterusnya. Kemudian identitas ada sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat, 1 ditambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Oke. Nah, kemudian dasar-dasar trigono, sini ada sudut istimewa, ada 0 derajat, 30, 45, 60 sama 90. Dimulai dari sin 0, nilainya adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 sama dengan 1. Kemudian untuk cos dibalik urutannya, berarti yang paling belakang tulis dari jadi yang paling depan. Sini berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 0. Kemudian tangan itu adalah hasil bagi sin dibagi dengan cos. 0 bagi 1 adalah 0, setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3, dan seterusnya ya. Oke, kemudian nah, ingat lagi yang lalu ada kuadran-kuadran. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sin dan kebalikannya yang positif. Kuadran 3 tangen dan kebalikannya yang positif. Terus kuadran 4 cos dan kebalikannya yang positif. Kemudian ada sudut acuan yaitu 180 atau 360. Nah, dia sudutnya tetap. Terus kalau 90 atau 270 dia sudutnya berubah. Nah, jadi sin berubah jadi sin kalau pakainya 180 atau 360. Tapi kalau pakainya 90 atau 270 untuk sin berubah menjadi cos. Oke, ini sudah ya materi minggu lalu. Nah, sekedar mereview saja. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita awali dengan lihat video dulu ya. Nah, videonya sudah ada nih. Nah, ini Bapak ambil dari salah satu channel YouTube ya, namanya Bom Channel. Nah, silakan bisa kalian simak. Kelihatan ya videonya ya. Halo, anak-anak, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, nah silakan disimak. Geometri dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Adapun materi grafik fungsi trigonometri akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen,
kemudian disertai dengan sifat-sifatnya. Oke, nah jadi hari ini kita bahas grafik dari sin, kemudian cos sama tangen ya. Berikut sifat-sifatnya. Oke, silakan disimak lagi. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bang Channel. Baik, untuk materi yang pertama, cara mudah membuat grafik Y sama dengan sin X. Adapun langkahnya, yang pertama, menentukan nilai sin sudut istimewa seperti ini. Dari 0 derajat, 30 derajat sampai dengan 360 derajat. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini merupakan nilai sinnya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kita akan buat koordinat kartesius terlebih dahulu. Ini merupakan sudutnya. Kemudian ini merupakan nilai sinnya. Nilai sin ini bisa didapat melalui metode lingkaran di sebelah kirinya. Atau boleh kita perkirakan. Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian perhatikanlah nilai sin. Kita akan mulai dari sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1, begitu seterusnya. Perhatikan. Sampai dengan 360. Kemudian kita akan membuat titik sebagai pertemuannya. Kemudian kita akan menghubungkan titik tersebut sehingga muncullah suatu grafik yang kita sebut sebagai grafik fungsi. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian buat yaitu buat tabel istimewanya dulu ya. Jadi sudut istimewanya sana ada 0, 30, 45, 60 sampai 360. Nah, kalau yang ini kan nilai-nilainya sudah kalian tahu ya. Sin 0 itu dari nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, terus untuk yang lainnya ini gunakan sudut acuan. Tadi 120 berarti bisa gunakan sin 180 dikurang 60 ya. Nah, jadi sama dengan nilainya sin 60 yaitu setengah akar 3. Kemudian yang 225 berarti ini kuadran berapa? 225. Ayo, sin 225 di kuadran 1, 2, 3 atau 4? Ayo, anak-anak, berapa mana nih? 225 di kuadran berapa? 3, Pak. Ya, kuadran 3, betul. Kuadran 3 untuk nilai sinnya bernilai negatif ya. Nah, berarti 225 itu sin 180 tambah 45 ya. Berarti sama dengan negatif sin 45 atau negatif setengah akar 2. Nah, begitupun seterusnya. Oke. Nah, ini kalian lihat grafik dari Y sama dengan sin X. Dimulai dari 0, kemudian titik puncaknya, sini katakan Y max ya. Y max-nya adalah 1. Kemudian ini Y minimumnya adalah negatif 1. Oke, kemudian, nah, berarti ini adalah satu periode ya. Nah, nanti kita bahas di mana satu periode itu terdiri dari satu bukit sama satu lembah ya. Nah, ini bukit, ini lembah. Oke, itu grafik dari sin. Nah, kita lanjut lagi. Sin X. Berikutnya kita akan bahas sifat-sifat dari grafik fungsi Y sama dengan sin X. Perhatikan grafiknya, mempunyai nilai ekstrim. Yang pertama, Y maksimum sama dengan 1, Y minimum sama dengan min 1. Periode sama dengan 2pi.
Gelombang ini memiliki periode 1 putaran penuh. Periode itu artinya jarak terjadinya pengulangan. Amplitudo merupakan simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal, yaitu setengah kali Y maksimum dikurangi dengan Y minimum. Perhatikan, setengah 1 dikurangi min 1, setengah kalikan 2 sama dengan 1. Oke, nah jadi itu ya untuk sifat-sifatnya. Di sini ada Y maksimum sama dengan 1, untuk X-nya sama dengan pi per 2 ditambah 2 kpi. Nah, kemudian periodenya adalah 2 pi. Periode itu adalah gelombang yang memiliki periode 1 putaran penuh atau jarak terjadinya pengulangan. Ini kan terjadi pengulangan ya di sini. Nah, kemudian Y minimumnya adalah min 1, untuk X sama dengan min pi per 2 ditambah 2K dikali pi. Oke, kemudian untuk amplitudonya di sini setengah dikali dengan Y max dikurang dengan Y min. Nah, tadi 1 diperoleh dari nilai maksimumnya adalah sini 1, kemudian dikurang Y minimumnya adalah negatif 1. Berarti 1 min 1 adalah 2, dibagi 2 sama dengan 1. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal atau sumbu X. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang tanya dulu tentang grafik sin dan sifat-sifatnya. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada berarti kita lanjut lagi ya. Berikutnya kita akan bahas cara mudah membuat grafik Y sama dengan cos X. Caranya hampir sama dengan sin X. Yang pertama, kita akan menentukan nilai cos sudut istimewa seperti ini. Dimulai dari 0 derajat sampai dengan 1 putaran penuh. Kuadran 1, 2, 3, 4. Ingat, cos positif pada kuadran 1 dan kuadran keempat. Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos X, dan caranya sama dengan menggambar grafik Y sama dengan sin X. Perhatikan, ini merupakan sudutnya, ini merupakan nilai dari cos X-nya. Kemudian kita akan menghubungkan titik, maka muncullah suatu grafik yang kita sebut sebagai Y sama dengan cos X. Nah, lalu yang kedua, sini ada grafik Y sama dengan cos X. Nah, di sana kalau grafik cos dimulainya tidak dari 0 tapi dari 1 ya. Nah, dari 1 berarti kita mulai dari cos 0 nilainya adalah 1. Kemudian sampai di sini cos 90 nilainya 0. Kemudian cos 180 negatif 1. Cos 270 0 sampai cos 360 adalah 1. Nah, kemudian tinggal hubungkan garisnya, nah, sehingga terbentuk ini satu periode ya. Sini ada setengah berarti satu bukit, terus ini ada satu lembah. Kalau ada satu bukit, satu lembah berarti dia dikatakan satu periode. Berikutnya kita akan bahas sifat-sifat dari grafik Y sama dengan cos X. Perhatikan grafiknya. Ada nilai ekstrimnya di sini. Yang pertama, Y maksimum sama dengan 1. Kemudian Y minimum sama dengan min 1. Periodenya sama dengan 2pi. Periode itu merupakan jarak terjadinya pengulangan ini. Kemudian, amplitudo merupakan simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal yang dirumuskan sebagai setengah Y maksimum dikurangi Y minimum sama dengan 1.
Oke, terus untuk sifat-sifat dari Y sama dengan cos X, di sini Y maksimumnya adalah 1 di titik tertinggi, untuk X sama dengan K dikali Pi. Kemudian titik minimumnya ketika X-nya sama dengan Pi ditambah 2K dikali Pi. Ini nilai minimumnya adalah negatif 1. Oke, terus kemudian untuk periodenya sama 2Pi juga. Artinya dari sini sampai 360 derajat itu adalah 2Pi. Periode itu adalah jarak terjadinya pengulangan. Kemudian yang berikutnya ada amplitudo, itu adalah setengah dari titik maksimum dikurang titik minimum, sama dengan 1. Nah, tadi Y max-nya adalah 1, minimumnya adalah negatif 1. Berarti 1 min 1 adalah 2, setengah kali 2, 1 ya. Simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal atau sumbu X. Oke, itu untuk grafik cos. Dan yang terakhir, materi selanjutnya, cara mudah menggambar grafik Y sama dengan tangen X. Dan sebetulnya caranya sama dengan menggambar grafik Y sama dengan sin X maupun cos X. Yang pertama, menentukan nilai tangen sudut istimewa. Ingat, tangan positif pada kuadran 1 dan kuadran ketiga. Berikutnya, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan tangen X. Perhatikan, ini merupakan sudutnya, ini merupakan nilai dari tangen X-nya. Tangan 0, kemudian tangan 30, sepertiga akar 3, tangan 45 sama dengan 1, tangan 60 sama dengan akar 3, tangan 90 menuju tak hingga. Dan begitu seterusnya. oke, nah di sini yang unik untuk grafik Y sama dengan tangen X. Jadi di sini ada yang namanya garis asimtot ya. Jadi garis putus-putus yang nilainya yaitu ketika si garis ini tidak akan pernah menyentuh garis ini ya, atau garis asimtotnya. Nah, jadi kalau tadi kan tangan 90 itu nilainya apa? Tidak terdefinisi ya. Begitupun di 270 juga sama. Sifat-sifat dari grafik Y sama dengan tangan X ini sedikit berbeda dengan sifat-sifat dari Y sama dengan sin X maupun cos X. Perhatikan. Yang pertama, periodenya sama dengan Pi. Jarak terjadinya pengulangan sama dengan Pi. Kemudian, tidak mempunyai nilai ekstrim. Tentunya berdampak pada tidak mempunyai amplitudo. Asimtot tegak pada X sama dengan Pi per 2 Kp, di mana asimtot tegak ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, jadi untuk yang berikutnya sifat dari Y sama dengan tangen X. Nah, sini periodenya adalah Pi. Kemudian di sini tidak punya nilai ekstrim ya kalau untuk grafik tangen. Nah, karena tidak punya nilai ekstrim, berarti dia juga tidak mempunyai amplitudo. Kemudian asimtot tegaknya di X sama dengan Pi per 2 ditambah K dikali Pi. Oke, maksudnya kalau K-nya 0, berarti kan terjadinya di X sama dengan 180 bagi 2 di 90. Sini ya. Nah, sini ada asimtot. Kemudian kalau K-nya diganti 1, berarti Pi per 2 ditambah Pi. Berarti 3 per 2 Pi atau 270 derajat. Nah, sini juga terjadi asimtot juga. Oke, ini asimtotnya sejajar dengan sumbu X ya. Sumbu Y. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang grafik fungsi trigonometri. Oke, jadi itu penjelasan singkat ya tentang grafik fungsi trigonometri. Sebenarnya di YouTube juga banyak ya video-video tentang grafik fungsi, nanti bisa kalian pelajari, sambil dipahami juga. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Silakan.
Oke, berarti belum ada. Nah, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya ke slide. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Gimana? Sudah nampak? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, tadi ini Bapak simpulkan ya. Jadi untuk yang grafik fungsi trigonometri, untuk Y sama dengan sin X, nah gambarnya seperti berikut. Ini ada satu bukit sama satu lembah. Kemudian ini nilai-nilai sudut istimewanya, ini udah harus kalian hafal ya di dalam kepala nih. Gunakan tadi sudut acuannya 180 atau 360 dan 270 atau 90. Oke, kemudian untuk periodenya, untuk sin di sini 2pi, kemudian amplitudenya adalah 1. Amplitudo tadi cara mencarinya setengah dari titik maksimum dikurang nilai minimum ya. Terus setengah dari 1 dikurang negatif 1. Berarti setengah kali 2 adalah 1. Itu dinamakan satu periode. Nah, gimana kalau grafiknya Y sama dengan cos X? Nah, jadi gambarnya seperti berikut. Dimulai dari 1, karena cos 0 nilainya adalah 1 ya. Nah, berarti mulai dari 1, terus cos ini cos 90 adalah 0, cos 180 negatif 1, cos 270 0, kemudian cos 300 adalah 1. Oke, nah itu penjelasannya. Jadi ini tinggal dibuat grafiknya aja atau tabelnya aja, kemudian tinggal masukin ke koordinat kartesiusnya. Oke, untuk cos sama tadi periodenya sama dengan 2pi, kemudian amplitudenya adalah 1. Nah, itu satu periode ya. Ini setengah, ini 1, ini setengah. Berarti satu bukit, satu lembah. Oke, kemudian yang terakhir ada grafik Y sama dengan tangen X. Nah, khusus untuk grafik tangan, tadi kan periodenya cuma sampai pi ya, jadi bukan 2pi. Nah, sini kemudian ada garis asimptot, ini asimptot tegak. Nah, terjadi ketika X-nya 90 derajat, atau tadi pi per 2 ditambah K dikali pi ya. Kemudian terjadi lagi di X-nya sama dengan 3 per 2 pi, atau 270 derajat. Oke. Nah, ini periodenya untuk yang tangan. Oke, kemudian menggambar fungsi dengan amplitudo dan periode yang berbeda. Nah, bisa kalian lihat di buku halaman 17. Oke, kalian lihat ya di buku halaman 17. Nah, kalau di buku di sana ada periode sama dengan 2pi per b ya. Jadi periode sama dengan 2pi dibagi dengan b. Kalau di fisika apa nih periode? Simbolnya T ya biasanya. Kalau apa nggak salah, simbolnya T nih kalau nggak salah ya. Periode adalah T sama dengan 2pi dibagi b. Nah, misalkan kita akan gambar di buku ya, grafik dari Y sama dengan cos 2X. Nah, misalkan kita mau menggambar Fx sama dengan cos 2X. Nah, berarti di sini nilai B-nya adalah sama dengan 2. Terus untuk menentukan periodenya, tinggal masukin ke rumus, berarti 2pi dibagi dengan 2. Nah, sama dengan pi. Nah, jadi yang semula periodenya 2pi, kalau fungsinya Y sama dengan cos 2X, berarti periodenya menjadi pi atau setengahnya. Nah, berarti kalau digambarkan, nah ini di buku udah ada juga ya. Sini berarti mulai dari 1, nah, sini kemudian ke bawah. Nah, sini ya. Ini 1, sini negatif 1.
Ini periodenya sampai Pi. Itu kalau Y sama dengan cos 2X. Nah, kalau misalkan Y sama dengan cos seperempat X misalkan, atau setengah X, nah, berarti nanti periodenya berubah lagi. Nah, nanti periodenya yaitu 2Pi dibagi dengan setengah. Nah, sama dengan 4Pi. Berarti nanti sampai 4Pi ya. Ya, berarti mulai dari sini sampai ujungnya sini. Jadi artinya semakin kecil sudutnya berarti ini semakin lebar ya. Tapi kalau semakin besar ini berarti semakin mengecil. Oke, itu untuk menggambar fungsi dengan amplitudo dan periode yang berbeda. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan ada pergeseran, nah misalkan digeser nih, Y sama dengan 1 ditambah dengan cos X. Nah, kita gambarkan dulu, tadi kan kalau cos mulai dari 1 ya, sini. Nah, kalau ada 1 plus, berarti mulainya dari 2 sini. Nah, mulai dari 2. Artinya tanda 1 ini berarti dia digeser 1 satuan ke atas. Nah, geser 1 satuan ke atas. Itu kalau 1 ditambah dengan cos X. Nah, gimana kalau Y sama dengan negatif 1 ditambah dengan cos X? Ditambah dengan cos X. Nah, jadi kalau Y sama dengan min 1 ditambah cos X, berarti mulainya adalah dari 0 ya. Nah, kan tadi cos 0 nilainya 1 di sini. Nah, berarti mulai dari sini bawah ya. Nah, ini grafik dari Y sama dengan min 1 ditambah dengan cos X. Oke, gitu pun untuk sin juga sama ya. Kalau gesernya ini berarti min 1 geser ke bawah. Berarti dia geser 1 satuan ke bawah. Oke, min 1 ditambah cos X. Oke, itu penjelasan yang di halaman 17 ya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Nah, di halaman berikutnya, halaman 18, ini sebenarnya materi pengayaan ya, tapi kalau misalkan kita bahas sedikit aja nggak apa-apa. Nah, sudah kalian lihat ya di halaman 18. Oke, halaman 18. Nah, terkait dengan materi inverse fungsi trigono atau pengayaan ya. Ini inverse fungsi trigono. Oke, ini cuma materi pengayaan. Nah, mungkin berapa dari kalian ada yang punya kalkulator ini ya, yang saintifik. Nah, biasanya di sana ada tulisan ARC atau enggak yang ini ada sin, terus ada pangkat min 1 ya di atasnya. Nah, mungkin ada yang pernah nemu ini di kalkulator saintifik. Halo? Masih menyimak kan ya? Ya, masih Pak. Nah, iya. Kirain nggak ada hilang. Oke, nah ini ARC itu arcus ya, atau lawan dari. Nah, nanti di contoh soal di sana ada arcus sin setengah akar 3. Jadi kita bahas yang A, di sana ada arcus sin setengah akar 3. Nah, artinya tinggal kalian balik aja nih, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah 60. Nah, karena
kenapa 60? Karena nilai dari sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, begitupun kalau misalkan yang berikutnya yang B ada arkes cos setengah. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Berarti sama dengan cos 60 ya. Nah, kenapa cos 60? Karena cos 60 itu kan nilainya sama dengan sin 30, yaitu sama dengan setengah. Makanya arkes cos setengah adalah 60 derajat. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian untuk contoh yang keduanya, di sana ada tentukan besar sudut dari bentuk operator berikut untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 1. Oke, bisa kalian lihat di sana. Kira-kira paham nggak yang ditulis di buku? Coba, di sana ada yang A. Yang A itu katanya ada arkes cos dari sin arkes cos 0. Nah, berarti kita mulai dari yang paling belakang dulu ya. Di sini ada cos, arkes cos dari sin. Nah, arkes cos 0 berapa? Nah, artinya cos berapa yang hasilnya 0? Berarti cos 90 ya. Nah, ini kenapa 90? Karena tadi nilai dari cos 90 itu sama dengan 0. Nah, makanya sini arkes cos dari sin 90. Oke. Kemudian sin 90 nilainya kan sama dengan 1 ya. Nah, berarti sama dengan arkes cos dari 1. Nah, cos berapa yang hasilnya sama dengan 1? Berarti sama dengan 0 derajat. Nah, ini karena cos 0 itu nilainya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Terus untuk yang B-nya, di sana ada arkes cos sin, kemudian arkes cos ditambah 30 derajat tambah 0,5. Oke, sama berarti pengerjaannya kalian kerjakan dulu ya. Arkes cos 1 itu adalah 0 ya. Karena cos 0 nilainya adalah 1. Berarti 0 ditambah 30 jadi dapatnya sin 30 itu setengah ditambah setengah lagi. Nah, berarti jadi arkes cos 1 atau sama dengan 0. Nah, berikutnya coba di sana ada soal open ended ya. Open ended problem. Nah, coba kalian kerjakan dulu. Bapak kasih waktu 4 menit ya sampai 11.35. Ya, silakan dicoba dulu. Yang sudah selesai boleh sebutkan berapa besar sudutnya?
Udah, coba Aditya Dwi berapa? Nol derajat tuh, Pak. Ya, 0 derajat. Tuh. Oke, yang lain bisa semua? Bapak, saya masih bingung. Masih bingung. Bingung di mana bisa sih? Nih kan kalau yang awalnya eh itu dicari yang cos 90 derajatnya dulu. Apa gimana, Pak? Dicari yang itu kan yang dalam kurung paling belakang ada arcus cos 1 ya. Mm-mm. Nah, itu cari dulu arcus cos 1 itu berapa. Jadi cos berapa, istilahnya gini, cos berapa yang nilainya 1. Kamu tulis dulu gini, misalkan sana kan ada arcus cos 1 sama dengan berapa misalkan ya. Nah, ini kamu misalin X aja nih. Ini misalin X, nanti kan jadi 1 itu sama dengan cos X. Nah, jadi cos berapa nih yang nilainya sama dengan 1? Nah, berarti kan 0 ya, betul nggak? Iya, no. Nah, 0 berarti ya sudah, berarti tinggal arcus cos dari sin, kemudian di sana ada arcus cos 1 tambah 90. Nah, tadi yang ini udah dapat nilainya adalah berapa? 0 ya. Nah, masukin sini. Berarti jadi arcus cos dari sin, kemudian tadi arcus cos satunya adalah 0 ditambah 90. Nah, berarti sama dengan arcus cos dari sin 90 ya. Nah, sin 90 kan berapa? 1 ya. 1. Nah, berarti baik lagi tadi arcus cos 1 ya, tadi kan udah dibahas ya, arcus cos 1 adalah 0 derajat. 0 derajat. Oh gitu ya, makasih Pak. Oke. Nah, jadi buat yang lainnya juga, jadi kalau misalkan bingung nih arcus cos 1 atau arcus cos 0 berapa, nah boleh kalian buat dulu kayak gini. Misalkan tadi ada arcus cos 0, nah misalkan sama dengan X. Nah, jadi 0 itu sama dengan cos berapa? Jadi cos berapa yang nilainya sama dengan 0? Berarti cos 90 ya. Nah, tadi tinggal masukin ke persamaannya. Oke, gitu ya. Untuk soal open endednya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, nah di sana ada latihan kompetensi 2 ya. Nah, ini mungkin Bapak akan buatkan tugas kelompok ya. Nah, jadi untuk latihan kompetensi 2, ini satu kelasnya berapa kalian? 22 orang Pak. 22 ya. Oke. Yang nggak masuk 2 orang ya hari ini ya. Yang nggak masuk 2, gimana nih baginya? Gini aja deh, berarti buat 5 kelompok ya. Yang nggak masuk hari ini kita abaikan dulu. Jadi yang masuk hari ini dulu aja. Ini ada 20 orang kan ya? Bapak kan tadi yang kurang Zaki sama Zuliadain, itu Zuliadain udah masuk Pak. Oh, udah masuk. Oke, berarti Zaki dong yang masuk ya? Iya Pak. Oke, berarti yang hadir sekarang ada 21 orang. Tadi selain Zaki ya, selain Zaki. Nah, berarti kalian buat 5 kelompok aja ya. Nanti dibuat 5 kelompok. Ini sekretaris sambil dicatat ya. Dibuat 5 kelompok. Nah, berarti satu kelompoknya ada yang 4 orang, ada yang 5 orang satu ya. Nah, dibuat 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok, misalkan ini ada kelompok A, kemudian ada kelompok B, C, D, sama E. Nah, nanti Zaki terserah masukin ke kelompok yang mana aja ya. Tapi nanti kalau dia misalkan nggak ngerjain, ya berarti nilainya nggak ada ya. Nah, di sana kan ada 4 nomor ya, nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4.
Nah, di sana nomor 1 ada A sampai F. Atau Bapak bagi langsung aja ya. Biar nanti ini terserah kelompok A siapa, B siapa, C siapa, D sama E siapa. Nanti Aldi tolong diatur ya. Aldi sama sekretarisnya tolong diatur. Iya, Pak. Bagian kelompoknya. Nah, sana nomor 1 kelompok A mengerjakan yang ini Bapak random aja ya, biar enggak. Ini misalkan mengerjakan yang B. Terus kelompok A nomor 2 itu mengerjakan yang A. Terus ini misalkan mengerjakan yang C, ini yang D. Nah, jadi itu ya kelompok A untuk soal nomor 1. Nah, mengerjakannya yang bagian ini, yang B, A, C, sama D. Kemudian untuk kelompok B, ini mengerjakannya nomor 1 yang A, nomor 2 mengerjakannya yang B, nomor 3 mengerjakannya yang A, nomor 4 mengerjakannya yang B. Terus yang kelompok C, ini nomor 1-nya soal bagian C, terus nomor 2-nya soal bagian C lagi, ini D, ini A. Dan untuk kelompok D berarti misalnya A, B, C berarti D. Terus ini berarti A, B, C, berarti sini D. Ini C, A, D, berarti sini B. Terus ini D, B, A. D, B, A, berarti yang belum C ya. Nah, untuk yang kelompok E, di sini kalian bebas ya milih di sini karena udah dipakai semua. E1 belum ya, A, B, C, D, misalkan ini yang E deh. Ini yang E. Kemudian nomor 2-nya mengerjakan yang ini bebas ya, terserah kalian. Bebas, terus ini juga bebas. Terus yang ini nomor 4, D, B, A, B, C, D. Ini misalkan yang E ya. Nah, jadi itu ya tugasnya, tugas kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok tentukan ketuanya siapa ya. Nah, ini tentukan ketuanya siapa. Ketuanya siapa, nanti ketua yang mengatur pembagian kelompoknya. Nah, untuk teknis pengerjaannya terserah kalian, boleh kerja bareng, nanti bikin grup bareng atau gimana, terserah kalian ya. Pokoknya nanti dari masing-masing kelompok ada ketuanya. Berarti nanti terkumpul ke Bapak ada 5 kelompok ya, 5 kelompok. Nah, nanti ketuanya aja yang mengirimkan. Nanti ketuanya yang mengirimkan ke Bapak. Ketua yang mengirimkan. Jadi tugas dari masing-masing orangnya dikumpulin di ketua, nanti ketuanya mengirimkan ke Bapak ya. Nah, ini deadline-nya hari Minggu ya. Hari Minggu jam 23.59. Oke, itu ya. Oke, ada yang tanyakan dulu mengenai tugas kelompoknya? Bapak, saya mau tanya, kalau kelompoknya ada 5 orang, orang kelimanya ngerjain nomor berapa? Orang kelimanya, oh ya. Nah, ini kan namanya tugas kelompok ya. Jadi nanti kalian misalkan kerjainnya bareng, tapi semuanya harus ikut aktif ya, maksudnya ikut berperan mengerjakan. Nanti serah misalkan yang ngerjainnya mau 1 orang, tapi yang lainnya ikut sumbang suara juga boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Pak. Ada. Oke. Jadi nanti terserah ketuanya ya. Nanti ketuanya catat misalkan si A dari kelompok misalkan si B dari kelompok A itu nggak mengerjakan, nanti ada catatannya ya. Gitu. Jadi nanti ketuanya yang bertanggung jawab dari masing-masing kelompok. Oke, itu maksimal hari Minggu ya, jam 23.59. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini materi yang terakhir berikutnya, yaitu tentang persamaan trigono dan penyelesaiannya. Nah, oke, coba kalian buka di buku paket halaman 24 ya. Nah, halaman 24 yang di label biru paling atas. Nah, apabila sin X sama dengan sin A. Oke, sini simbol aja ya, sebenarnya sama aja nanti inti masalahnya.
Nah, di sini sin A sama dengan sin B. Oke, penyelesaiannya ada dua cara. Jadi yang pertama A sama dengan B ditambah K dikali 360. Ini penyelesaian yang pertama. Terus yang keduanya adalah A sama dengan 180 dikurang B ditambah K dikali 360. Oke, ini persamaan yang kedua. Oke, kemudian untuk yang ininya ada cos A sama dengan cos B. Nah, berarti penyelesaiannya ada dua. Jadi A-nya adalah B ditambah K dikali 360. Kemudian yang kedua A sama dengan min B ditambah K kali 360. Yang pertama, yang kedua. Terus yang ketiga, tan A sama dengan tan B. Berarti A-nya adalah B tambah K kali 180. Oke, untuk tangan ini cuma satu ya penyelesaian. Nah, untuk aplikasinya, bagaimana cara penggunanya? Kita lihat di contoh berikut. Nah, misalkan sini Bapak ada persamaan nilai X yang memenuhi persamaan. Sin 3X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 3. Untuk X di interval 0 sampai 180. Nah, caranya gimana? Berarti kalian buat dulu nih. Tadi ubah dulu jadi persamaan sin A sama dengan sin B. Nah, sini udah ada sin 3X sama dengan setengah akar 3 itu adalah sin berapa? Ayo, setengah akar 3 nih sudut istimewa. Sama dengan sin ya, berapa? Setengah akar 3, sin berapa? 60. Iya, sin 60 ya. Oke, harus yakin ya. Kan sudah belajar kita sudut-sudut istimewa ya. Oke, berarti tadi menurut persamaan penyelesaiannya ada dua. Yang pertama 3X sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Gitu ya. Nah, kita bisa bagi 3 nih. Berarti X-nya adalah 20 derajat ditambah dengan K dikali dibagi 3 adalah 120. Nah, gitu ya. Jadi untuk K-nya berapa? Nah, nanti menyesuaikan dengan interval yang di sini. Ini kan intervalnya dari 0 sampai 180 ya. Nah, jadi nanti jangan sampai lewat atau kurang dari 0 atau lewat dari 180. Nah, berarti gimana caranya? Kita masukin yang pertama K-nya sama dengan 0. Nah, untuk K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 20 ditambah 0 kali 120 adalah 0 ya. Nah, berarti sama dengan 20 derajat. Ini yang pertama. Terus yang kedua, K-nya sama dengan 1. Nah, berarti X-nya sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Atau sama dengan 140 derajat. Nah, ini yang kedua. Nah, ini solusi yang pertama ya. Jadi tadi sin A sama dengan sin B, A-nya adalah B ditambah K dikali 360. Kemudian untuk solusi yang kedua, nah tadi apa katanya? A sama dengan 180 dikurang B, gitu ya. Nah, B-nya adalah 60 nih. Berarti 180 dikurang 60 ditambah dengan K dikali 360. Oke, berarti X-nya adalah 120 derajat ditambah dengan K dikali 120. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Harusnya. Ayo, ada yang menyimak? Ini persoalan kedua salah nih. Harusnya gimana? Ayo, X-nya harusnya sama dengan berapa?
pada kemana nih? Ini harusnya bukan 120, tapi berapa? Ayo, anak-anak, berapa nih? Harusnya 120. 40 bukan sih Pak? Nah, harusnya 40 ya. Ini sengaja Bapak salahin. Ini harusnya 40 ya. Ditambah K dikali 120. Oke. Nah, itu. Oke, kita coba kalau K-nya 0, berarti X-nya adalah 40 ya. Nah, ini dapat solusi yang ketiga. Terus kalau K-nya sama dengan 1, berarti nilai X-nya 40 tambah 120, berarti 160. Oke, sudah. Berarti udah dapat semua. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu ada 20 derajat, kemudian 40 derajat, 140 derajat, sama 160 derajat. Oke, berarti yang mana jawabannya? Yang C ya. Nah, ini jawabannya. Oke, itu contoh yang pertama untuk persamaan sin A sama dengan sin B. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Ini contoh yang pertama. Belum ada sih Pak. Belum ada ya? Oke, berarti sejauh ini sudah cukup jelas ya? Oke, ini ada satu contoh soal lagi. Nah, Bapak harap kalian coba dulu, silakan. Coba 5 menit ya. Nanti kita cocokkan. Kira-kira berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Berarti ini gunakannya rumus yang kedua, yaitu cos X sama cos A sama dengan cos B. Oke, ini berarti gunakan tadi rumusnya cos A sama dengan cos B. Berarti A-nya adalah, nah tadi kan ada yang plus ada yang min ya. Kalau terus saya sini ada plus minus B ditambah K kali 360. Oke, silakan kalian coba dulu 5 menit.
Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Silakan, siapa aja boleh jawab. Oke, ada yang mau jawab? Berapa jawabannya? Mulai dari sini dulu ya. Min setengah akar 2, berarti untuk cos negatif berada di kuadran berapa? Ayo, cos negatif di kuadran 2 dan berapa? Ya, ada yang mau bantu Bapak? Berapa jawabannya? Kuadran 2 atau kuadran berapa? Kuadran 2 sama kuadran untuk cos negatif. Ayo, 3 atau 4? Oke, cos negatif di kuadran 2 dan 3 ya. Oke, kuadran 2 dan 3. Misalkan kita ambil yang kuadran 2 nih. Oke, kuadran 2 berarti untuk cos yang nilainya min setengah akar 2 itu sama dengan cos berapa? Ayo, min setengah akar 2 cos berapa? Ayo, nih masih bingung atau gimana? Kan bisa ini 180 dikurang 45 ya, itu enggak? Nah, ini kan sama dengan min cos 45. Nah, atau dikurang ini berarti 135 ya. Nah, itu ya. Oke, berarti ini tinggal samakan. Berarti yang pertama 2x min 15 sama dengan nanti ada plus minus ya. Plus minus 135 ditambah K dikali 360. Oke, ini boleh digunakan. Berarti 2x sama dengan 15 plus minus 135 ditambah K dikali 360. Oke, arti tanda plus minus berarti ada yang plus, kemudian ada yang minus. Nah, untuk yang plus berarti 15 tambah 135. Nah, berarti nanti dapat 2x 150 ditambah K kali 360. Jadi kalau untuk yang minus berarti 2x sama dengan 15 kurang 135 berarti minus 120 ditambah K dikali 360. Oke, berarti X-nya adalah 75 ditambah dengan K dikali 180. Oke, itu yang kedua, X-nya adalah negatif 60 ditambah K dikali 180. Untuk K-nya 0 berarti nanti dapat X-nya 75 ya. Karena di sini 75 cuma 1, ya berarti jawabannya yang ini ya. Oke, terus yang ini kalau K-nya jangan mulai dari 0, tapi K-nya mulai dari 1 ya. Nah, kalau K-nya 1 berarti X-nya adalah minus 60 ditambah 180.
jadinya 120. Oke, ini ya. Oke, berarti jawabannya yang E. Nah, oke, anak-anak, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup sampai sini. Mungkin silakan dari kalian ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada, Pak. Nggak ada? Oke. Udah paham semua ya? Ya, insya Allah ya. Oke, nanti PPT-nya ini insya Allah Bapak kirim setelah ini sama YouTube yang tadi ya. Bapak kirimkan juga. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai sini ya. Ini nggak ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Untuk tugasnya sudah jelas semua ya? Iya Pak, udah jelas. Oke. Nah, nanti saya kira yang hadir hari ini dicatat ya. Nanti lapor ke Bapak buat dilaporkan. Oke, kalau di absennya, oh ya, Zulia Dain udah absen belum di GC-nya? Belum sih Pak kayaknya Pak. Saya absen dulu ya Pak. Oh, ya udah. Tadi telat nggak masuknya? Jam berapa? Iya saya telat masuk ya Pak. Oh, ya udah. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan sampai sini ya. Oke, kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum.